Kontroversi membayangi pernikahan mewah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, di mana kehadiran Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo serta Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang menjadi kebanggaan bagi keluarga. Namun, hal itu justru mendapat banyak komentar pedas. Di antara netizen yang berkomentar adalah pengacara Farhad Abbas. Seperti apa komentar pedas Farhad terkait kehadiran pejabat di pernikahan Atta dan Aurel? Seperti apa pula curhat Anang Hermansyah soal rasa kehilangannya karena Aurel kini sudah menikah? Dan seperti apa kesaksian Krisdayanti soal kista ovarium yang diderita Aurel sejak usia 16 tahun? Lalu apa kata dokter soal kista yang diderita Aurel? Benarkah hal itu akan menghambat Aurel untuk mendapatkan momongan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik kemegahan pernikahan Atta dan Aurel akhir pekan lalu, bergulir kontroversi panas di kalangan netizen. Hal itu terkait kehadiran beberapa pejabat tinggi negara di pernikahan tersebut, seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Salah satu komentar pedas yang muncul datang dari pengacara Farhad Abbas. Lewat media sosialnya, benarkah Farhad mengunggah pendapatnya terkait kehadiran para pejabat tinggi tersebut dinilai kurang elok? Ini kita nggak persoalkan soal pernikahan, siapa aja bisa nikah, bisa pesta. Bahkan kemarin mantan saya juga pesta juga kan. Ini bukan masalah iri atau apa, ini hanya saran saja. Karena ada kaitannya dengan kepala negara, adanya ketua MPR, walaupun menteri, walaupun bertindak sebagai pribadi. Mereka ini adalah bintang-bintang iklan yang tidak berbayar untuk protokoler kesehatan. Gitu. Jadi Pak Presiden juga, mohon maaf, biasa memberi saran untuk cuci tangan, menggunakan masker, walaupun proses itu telah mereka lewati. Ya. Ini hanya menyangkut etika di masa pandemi ini aja. Saya melihat ini adalah asas manfaat yang dimanfaatkan gitu. Jadi Pak Presiden dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang menggunakan momentum ini sebagai sarana untuk mengkomersilkan satu acara gitu. Berbeda dengan acara perkawinan biasa. Nah, sehingga saya memberi saran agar ke depan harus dilihat dulu apakah yang mengundang ini menjual acara tersebut ya dari sisi iklan atau ada berbayar dan lain sebagainya gitu. Harusnya jeli tim Sekretariat Negara untuk menilai, bukan masalah popularitas atau simpatik. Kalaupun mereka menjadi saksi ya mungkin secara virtual bisa, atau memberi peringatan kepada mereka untuk tidak dijual secara komersil. Walaupun dijual iklan dan lain sebagainya, harusnya ada manfaat buat masyarakat. Sempat menulis pesta pernikahan terasa seperti HUT RI itu aja. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya, hanya banyak kejadian-kejadian dan hukuman-hukuman yang didapatkan oleh warga negara lainnya yang pernah mengalami atau membuat pesta serupa. Ada pernah
seorang Kapolsek dicopot dari jabatannya. Hanya kurang elok aja saat ini digunakan hal seperti itu. Dan gitu, apalagi dipublikasikan ke laman Sekretariat Negara yang ditonton jutaan orang kira-kira begitu. Ya kalau ada pro kontra, ya anggap aja ini merupakan kecintaan masyarakat terhadap presiden. Terlepas dari komentar pedas Farhad Abbas dan netizen terkait kehadiran pejabat tinggi negara di pernikahan Atta Aurel, hal itu justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Atta dan Aurel merasa bangga karena janji suci mereka disaksikan orang nomor 1 di Indonesia, meski kehadirannya sempat membuat gugup yang sangat luar biasa. Di balik kontroversi yang bergulir, hadirnya beberapa pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan betapa luas dan baiknya relasi Atta Halilintar dan keluarga Anang dengan beberapa tokoh penting di negara ini. Kan di momen bahagia ini kita punya disaksikan figur-figur hebat yang ada di tanah air, yang menjadi panutan banyak orang juga. Dan di sini sih pengen terlihat aja kita itu benar-benar ini ya serius gitu melaksanakan akad ini untuk hidup kita. Kalau ditanya prosesnya, ya dari pihak Aurel ada Bapak Prabowo yang luar biasa. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya untuk menjadi saksi. Jadi benar-benar seneng banget gitu dan berterima kasih. Dan terima kasih juga Bapak Joko Widodo, Pak Bamsud juga ya. Dan Pak Bamsud yang menyempatkan hadir menjadi saksi. Tapi alhamdulillah Hamin 2 acara istananya ngabarin bahwa Bapak berkenan hadir. Wah, itu seneng banget. Dapat bonus lagi ada ibu. Iya gitu, jadi seneng. Jadi tambah seneng lah. Bahagialah pokoknya hari ini, komplit lah segala macam prosesi sampai kita sekarang menjadi resmi suami istri yang aku nggak pernah bayangin, maksudnya nggak pernah bayangin ini akhirnya terjadi gitu, kayak di luar, maksudku kita proses ke acara itu tuh sangat mepet gitu. Apa-apa serba terburu-buru, semua serba mepet. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Ya aku sih mau berterima kasih sama Bapak Jokowi, terima kasih sama Mas Prabowo, sama Mas Bambang. Mas Bambang sahabatku di parlemen, makanya beliau bersedia terlibat. Mas Prabowo memang aku ingin, waktu itu aku sampaikan karena ponakannya sahabatku semua, Aryo sama Sarah, kan memang Sarah juga di parlemen bareng aku, Aryo juga di parlemen bareng aku. Aku ingin nyampaikan bahwa bersedia nggak Mas gitu. Ternyata Mas bersedia. Terus aku juga kebetulan aku bareng sama Abdi kan, aku kerja bareng Abdi, aku banyak urusan dengan Abdi. Kemarin aku sampaikan ingin mengundang Bapak, apakah memungkinkan? Ternyata jawaban Bapak seperti itu, ya aku sih senang banget. Happy aku, beliau hadir aku happy. Jadi dua-dua tokoh dalam perjalanan politikku itu adalah dua tokoh yang mempengaruhi, yaitu Bapak Jokowi dan Mas Prabowo. Itu adalah dua tokoh yang aku terlibat dalam bilang hiruk pikuk politik beliau berdua. Senang dong, merasa sangat terhormat. Soalnya kok bisa gitu ya, Pak Prabowo, Pak Jokowi mau datang, menyempatkan waktu yang super padat mengurus negara kita, tiba-tiba datang gitu. Kontroversi pun bergulir terkait pernikahan Atta dan Aurel yang dihadiri pejabat tinggi negara. Lantas, seperti apa curhat Anang soal rasa kehilangannya akan sosok putrinya hingga menangis di acara syukuran pernikahan Aurel dan Atta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Bergulirnya kontroversi panas terkait kehadiran pejabat tinggi negara di pernikahan Atta dan Aurel. Tentu tidak mengurangi esensi penyatuan cinta mereka. Hal itu justru mendatangkan banyak konsekuensi bagi Aurel, di mana ia meninggalkan orang tua dan tinggal bersama pangeran hatinya, Atta Halilintar. Di titik inilah, rasa kehilangan akan Aurel yang dinilai Anang sebagai penguat hidupnya di saat-saat tersulit begitu besar. Hal ini sempat diungkapkan Anang kepada Judika, yang lalu diabadikan Judika dalam bentuk sebuah lagu. Ya Mas Anang cuma bilang, Yud dia itu penguat hidup gua Yud gitu. Jadi aku langsung waktu itu pas denger itu, duh kok gue bisa sama ininya ya gitu. Maksudnya ngerasanya sama karena mungkin aku memang punya anak cewek juga yang bukan gak deket sama cowok ya. Tapi memang cewek ini kan sama cowok tuh kayaknya setelah punya anak cewek tuh emang beda lah gitu. Bukan membedakan cintanya tapi cewek tuh kan lebih butuh dimanja, disayang. Jadi papanya hubungannya tuh dalam gitu. Jadi kayak Mas Anang tuh bisa aku rasain gimana rasanya dia. Walaupun aku tahu dia bahagia gitu, tapi ada sisi yang mungkin kehilangan. Tapi ya hidup kan selalu memang harus seperti itu. Cuman aku pengen aja cerita antara anak perempuan sama papa tuh ada cinta yang dalam di antara mereka lewat lagu ini supaya papa sama anak ini tetap bisa saling menyayangi walaupun statusnya sudah nggak bareng di rumah. Aurel tuh yang selalu apa ya dia yang ngerti aku banget tuh ya dia lah. Dia tuh paham banget bapaknya. Dia tahu banget pipinya, dia tuh tahu banget. Dia tuh yang ngerti kalau aku marah, aku sedih, aku apa, dan dia juga yang sangat bisa ngerem aku. Dia tuh paling bisa ngerem aku, dia bisa berani ngomong apa aja di depanku berani. Dan aku bilang itu yang aku ajarin memang dari dia. Menurut cerita Judika, Anang bahkan sempat meneteskan air mata ketika Judika menyanyikan lagu di momen di mana Anang melepas Aurel yang siap pergi untuk meninggalkan keluarga dan bersatu dengan Atta Halilintar. Ya, cinta orang tua tak berkesudahan meski anak pergi meninggalkan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pendamping hidupnya. Di balik air mata Anang, ia tentu berharap Atta akan membahagiakan Aurel. Aduh, dia suka banget karena kan pas aku nyanyi juga Aurel di sebelahku, terus makasih. Dari dulu Aurel ini kan ngefans banget katanya, jadi pengen banget aku nyanyi. Jadi kemarin juga aku nyanyi cukup banyak ya. Tadinya kalau nggak banyak yang nyanyi mungkin aku bisa nyanyi 4-5 lagu gitu. Cuman karena memang waktunya juga terbatas, jadi aku nyanyi dua lagu dan dia suka. Ini Mas Anang juga kemarin mewek dia di depan kita, kan aku nyanyi langsung bilang Mas Anang dengerin lagu ini. Gitu, ini lagu ini buat Mas Anang, liriknya didalemin. Ini menjadi momen terakhir kebersamaan Mas Anang mungkin sama Loling ya? Memang yang dari kalau aku diem sendiri gitu duduk apapun, dari tadi di acara pun sama, bahwa nanti pulang udah Aurel udah nggak bareng kita, Aurelnya udah bareng suaminya, udah di rumah suaminya. Habis ini kita cuma bisa dengar ceritanya. Kita orang tua cuma bisa mengantar sampai dermaga. Mereka akan melanjutkan bahtera rumah tangganya, akan menemui ombak, badai yang nggak sedikit ya. Mereka harus satu sama lain saling menguatkan, saling menerima kekurangan dan kelebihannya. Dan nggak apa-apa. Semua orang tua pasti akan melepas anaknya demi kebahagiaan. Kecuali anaknya bukan kawin, kita bisa gitu. Tapi ini aja dia nikah aja kan aku semalam kayak udah nggak bisa tidur gitu, udah sholat, doa apapun pasti buat dia yang terbaik. Curahan hati Anang Hermansyah kepada Judika soal rasa kehilangannya akan sosok Aurel hingga meneteskan air mata. Lantas,
Seperti apa pengakuan Krisdayanti soal Aurel yang memiliki kista sejak usia 16 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Curahan hati Anang Hermansyah kepada Judika soal rasa kehilangan akan Aurel yang diakui Anang sebagai penguat hidupnya selama ini. Lantaran Aurel sudah bersatu dengan suaminya Atta Halilintar. Di sisi lain, muncul pengakuan dari Krisdayanti soal putrinya yang memiliki kista pada rahimnya saat berusia 16 tahun. Seperti apa perkembangan kista di rahim Aurel? Benarkah kista tersebut sudah hilang ataukah masih ada dalam rahim Aurel? Kalau saya dari anak saya umur 16 tahun saya udah tahu ada kista. Dulu saya bawa ke Women Children Clinic usia dia 16 pertama kali mens. Tapi udah diperiksakan insya Allah baik-baik lah. Ibu rumah tangga udah nggak bisa dibilang gadis. Ya, saya belum ngobrol lagi sama anaknya. Nanti saya akan tanya gimana, karena memang dia ini kan kesayangan ayahnya, terus kesayangan bundanya. Ya syukur-syukur bisa silaturahmi juga sama Om Raul sama saya. Terus insya Allah tujuan utamanya dia juga harus adalah untuk ketemu sama keluarga besarnya Mas Atta. Pengakuan KD terkait Aurel yang memiliki kista di usia 16 tahun muncul di tengah mimpi indah Atta dan Aurel yang berencana untuk memiliki anak kembar. Menelisik kondisi kista yang dialami Aurel, seperti apa dokter kandungan menjelaskan soal kista dan dampaknya terhadap kandungan. Benarkah hal itu akan menghalangi Aurel untuk memiliki momongan atau justru tidak menjadi masalah? Iya, tapi ya pokoknya dikasihnya sama Allah, cuman penting kita berdua usaha dulu aja. Betul. Kalau bayi kembar itu, kalau dari gen saya, keturunan saya nggak ada oma-oma saya itu, tante-tante saya, maksudnya saya dari keturunan saya ada kembar. Nggak tahu kalau dari ayahnya, ya nggak ada kayaknya. Jadi untuk kista yang diidap sama salah satu artis, saya asumsikan ini adalah kista yang berhubungan dengan organ kandungan ya, berarti kista ovarium atau kista di indung telur. Karena kista itu bisa adanya di mana aja. Nah, kalau kista indung telur atau kista ovarium sebetulnya macamnya ada banyak. Jadi jenisnya itu ada macam-macam. Jadi kista itu ada banyak macamnya. Jadi nggak cuma satu macam aja. Kista itu merupakan bagian dari tumor di indung telur atau tumor ovarium. Nah, tumor yang isinya cairan, entah itu darah, lemak, cairan jernih, cairan kental, kita tetap itu sebut sebagai kista. Ya, jadi kista ovarium atau kista indung telur itu adalah suatu tumor yang berisi cairan yang berada di dalam indung telur seorang perempuan. Nah, kista ovarium juga ada banyak macamnya. Jadi ada yang bikin susah hamil, ada yang tidak bikin susah hamil, ada yang hilang dengan sendirinya, ada yang isinya adalah lemak, ada yang isinya darah. Jadi ada banyak macamnya. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa oh ini kistanya si artis ini ternyata bikin susah hamil, ya belum tentu gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.